tentang sejarah akuntansi di Meksiko. Meksiko merupakan negara berbahasa Spanyol yang secara umum menganut perekonomian pasar bebas. Reformasi ekonomi pasar bebas selama tahun 1990-an membantu mengurangi inflasi, meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi, dan memberikan fundamental ekonomi yang lebih sehat. Perjanjian yang penting di Meksiko adalah Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara atau yang disebut North American Free Trade Agreement atau disebut NAFTA yang ditandatangani dengan Kanada dan Amerika Serikat pada tahun 1994. Secara sejarah, akuntansi Meksiko telah dipengaruhi prinsip akuntansi berlaku umum Amerika Serikat dan standar auditing Amerika Serikat. Pengaruh kuat ini dibutuhkan oleh Meksiko untuk investasi yang datang dari Amerika Serikat. Asosiasi akuntan melalui negara mendelegasikan kapasitas yang berkaitan dengan aturan ke AMCP, yang juga merupakan institusi yang mengawasi profesi akuntansi di Meksiko. AMCP mengeluarkan standar akuntansi dan audit, begitu juga dengan kode etik untuk akuntan mirip seperti AACPA di Amerika. AMCP menerapkan persyaratan pendidikan berkelanjutan, melakukan investigasi, dan mengatur praktek profesional. Pada tahun 2001, AMCP membentuk SINIF. Institusi ini bertanggung jawab untuk membuat standar akuntansi sejalan dengan IFRS. Pada tahun 2004, standar yang dikeluarkan oleh AMCP diteruskan ke SINIF. Pada awal 2005, GAAP Meksiko sudah 70% sejalan dengan standar internasional. Ciri penting lainnya, akuntansi Meksiko adalah penggunaan akuntansi tingkat harga umum yang komprehensif sebagai dasar pengukurannya. Sistem akuntansi negara Meksiko adalah Code Law, dan standarisasi akuntansinya dikeluarkan oleh Council for Research and Development of Financial Information Standard. Untuk standarisasi proses audit dikeluarkan oleh Mexican Institute of Public Accounting melalui Auditing Standard and Procedure Commissioning. Sistem akuntansi di Meksiko menggunakan pendekatan sistem Inggris Amerika atau Anglo-Saxon. Pada pendekatan Eropa kontinental, prinsip akuntansi di Meksiko tidak membedakan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil, serta dapat diaplikasikan ke semua bidang bisnis. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang 8 faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi internasional di negara Meksiko. Yang pertama ada sistem keuangan, yang kedua ada sistem hukum, yang ketiga perpajakan, yang keempat politik dan ekonomi, yang kelima inflasi, yang keenam tingkat perkembangan ekonomi, yang ketujuh tingkat pendidikan, dan yang terakhir tingkat budaya. Nah, dalam 8 faktor ini yang paling berpengaruh itu ada 3. Yang pertama ada sistem hukum, tingkat pendidikan, dan yang terakhir itu inflasi. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk sistem hukumnya. Sistem akuntansi di Meksiko itu lebih menggunakan pendekatan sistem Inggris Amerika daripada Eropa kontinental. Prinsip akuntansi di Meksiko tidak membedakan antara perusahaan besar dengan perusahaan kecil, serta dapat diaplikasikan ke semua bidang bisnis. Nah, semua perusahaan yang berada di bawah sistem hukum Meksiko harus menunjukkan minimal 1 auditor yang berwenang untuk melaporkan kepada para pemegang saham terkait tentang laporan keuangan tahunan. Nah, selanjutnya itu yang kedua tingkat pendidikan, di mana tingkat pendidikan akuntansi yang profesional itu sangat sulit untuk dicapai jika taraf pendidikan di suatu negara secara umum juga rendah.
Kemudian, Meksiko merupakan salah satu contoh negara di mana permasalahan ini telah berhasil ditanggulangi. Pada situasi lain, untuk sebuah negara harus mengimpor tenaga pelatihan atau mengirimkan warganya ke negara lain untuk memperoleh kualifikasi. Halo, saya akan menjelaskan jenis laporan keuangan negara Meksiko. Yang pertama adalah laporan neraca. Laporan ini berisi tentang aktiva kewajiban dan juga modal yang dimiliki perusahaan. Lalu yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan ini berisi tentang pencapaian kinerja yang telah perusahaan lakukan selama periode tertentu yang dapat disimpulkan dengan kesimpulan laba atau rugi. Fungsi dari laporan ini adalah sebagai alat kontrol perusahaan. Lalu yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas pemegang saham. Laporan ini berisi tentang jumlah saham yang dimiliki oleh perusahaan dan perubahan saham yang terjadi. Laporan ini harus dilaporkan oleh entitas atau perusahaan. Lalu yang keempat adalah laporan perubahan posisi keuangan. Laporan ini berisi catatan informasi suatu perusahaan pada periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Laporan ini biasanya berbentuk laporan arus kas. Lalu yang terakhir adalah catatan. Catatan merupakan bagian integral dari laporan keuangan yang tadi sudah disebutkan. Biasanya catatan ini berupa detail utang jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan. Pengukuran akuntansi di Meksiko. Pertama, bisnis gabungan menggunakan metode pembelian. Jadi di Meksiko, mayoritas pemegang saham perusahaan yang diakuisisi tidak terus mempertahankan kepemilikan dalam usaha tersebut, maka metode pembelian yang digunakan. Kedua, goodwill merupakan kelebihan harga pembelian terhadap nilai sekarang aset bersih yang didapatkan. Jadi goodwill tersebut diamortisasi terhadap laba selama periode ekspektasi manfaat yang dibatasi selama 20 tahun. Ketiga, aset berwujud atau tidak berwujud didepresiasi atau diamortisasi berdasarkan masa manfaatnya, biasanya tidak lebih dari 20 tahun. Keempat, biaya penelitian dibebankan oleh terjadinya dan biaya pengembangan dikapitalisasi dan diamortisasi saat kemungkinan teknologi hadir. Kelima, sewa guna usaha termasuk ke dalam financial lease atau operational lease. Keenam, kerugian bersalah diakui ketika mungkin terjadi dan dapat diukur. 7. Cadangan tidak terduga tidak dapat diterima oleh GAAP Meksiko. 8. Pajak tangguhan disediakan dengan menggunakan metode kewajiban. Terima kasih sebelumnya kepada Suci Nurmalisa, Anita Rahayu, Krisna Lisha, dan Handi Suhandi yang sudah menyampaikan materi pada diskusi kali ini. Semuanya insya Allah sudah saya catat dalam notulen saya. Dan saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan dari akuntansi internasional di negara Meksiko. Bahwa sistem akuntansi internasional di negara Meksiko menganut sistem Code Law. Dan standarisasi akuntansinya dikeluarkan oleh Council for Research and Development of Financial Information Standards. Hukum komersial Meksiko dan hukum pajak penghasilannya berisi mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pembuatan catatan informasi akuntansi tertentu dan pembuatan laporan keuangan. Demikian sedikit kesimpulan dari akuntansi internasional negara Meksiko. Sekian dan terima kasih.